Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadil Lutfi Hananda, saya dari kelas 3A Sistem Informasi Universitas Singapura Perbangsa Karawang dengan NPM 221063125047. Di video kali ini saya akan membahas mengenai mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan. Yang akan kita bahas yaitu adalah platform atau aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan financial technology seperti foreign exchange misalnya, atau ada perbankan juga, ada perpajakan, ada bank digital, e-wallet, dan yang lainnya. Pembahasannya akan dibagi menjadi 9 video yang berbeda, jadi pastikan untuk menonton semua videonya ya. Oke, baik. Mungkin kita bisa langsung saja nih ke pembahasan yang pertama. Kira-kira tentang apa ya? Oke. Untuk pembahasan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai aplikasi Forex atau Foreign Exchange, yaitu adalah MIFX. Oke, sebelumnya apa sih foreign exchange itu? Mungkin kita sedikit membahas apa itu foreign exchange. Jadi foreign exchange itu merupakan aktivitas jual beli mata uang asing yang biasanya dilakukan secara online. Tujuan dari trading forex bagi investasi sendiri adalah mencari keuntungan dari selisih angka penjualan yang dilakukan. Jadi foreign exchange itu kegiatan trading ya, trading mata uang asing. Di sini juga ada beberapa sifatnya. Itu yang pertama, risikonya itu tinggi ya, pergerakan mata uang yang sulit diprediksi, rawan penipuan, dan perlu aktif secara full time. Jadi jadi buat platform forex ini tuh banyak banget di Indonesia, dan yang akan kita bahas di video kali ini adalah MIFX. Apa sih MIFX itu? MIFX itu merupakan salah satu platform yang memfasilitasi perdagangan foreign exchange di Indonesia. MIFX dapat diakses melalui website ataupun melalui aplikasinya pada smartphone. Jadi MIFX itu dia tuh di bawah PT Monex Investindo Futures ya. Dia udah didirikan pada tahun 2000 dan masih beroperasi sampai sekarang. Untuk legalitasnya itu sudah dijamin oleh lembaga-lembaga yang ada di sini ya, nih ada di gambar ini. Ada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, ada GFX Jakarta Futures Exchange, kemudian ada ICDX juga, Indonesia Commodity and Derivative Exchange, ada Clearing Berjangka Indonesia, dan ada Indonesia Clearing House. Nah ini ya tadi untuk legalitasnya. Jadi MIFX ini tuh dia merupakan anggota dari keempat lembaga ini. Yang pertama ada Bursa Berjangka Jakarta atau tadi Jakarta Futures Exchange ya, dengan nomor keanggotaannya nomor SPAB 044-BBJ-03-02. Kemudian juga ada Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau ICDX dengan nomor keanggotaannya nomor 010-SPKB-ICDX-DIR-3-2010. Itu ada Clearing Berjangka Indonesia atau KBI dengan nomor keanggotaannya itu nomor 14-AKKBI-3-2003. Dan ada Indonesia Clearing House dengan nomor keanggotaannya itu 003-ICH-MIF-7-2017. Jadi dia tuh sudah dijamin banyak lembaga ya, jadi kita bisa bilang kalau MIFX itu aman gitu kalau kita mau trading. Kita akan membahas fitur MIFX. Kita nggak bahas semuanya, hanya beberapa fitur yang lumayan yang cukup penting gitu ya di MIFX. Yang pertama, informasi dana akun. Fitur ini memberikan informasi mengenai saldo dan ekuitas pada akun nasabah. Nah, di foto ini kita bisa lihat nih, untuk informasi dananya itu ada dua, ada balance, ada equity. Bedanya apa? Kalau balance atau saldo itu merupakan sejumlah dana yang terdapat pada akun nasabah, dan kalau equity atau ekuitas itu nilai saldo yang sudah ditambah dengan nilai transaksi yang berjalan karena masih ada posisi yang terbuka. Jadi kalau misalnya di trading itu ada open, ada close. Jadi selama dia masih open, trading itu masih open, itu nanti nilai transaksinya itu akan bertambah di ekuitas, bukan di balance-nya, seperti itu. Yang kedua ada trading signal. Trading signal ini merupakan fitur yang berupa informasi dari pihak ketiga yang disediakan sebagai referensi umum nasabah. Trading signal tidak bermaksud memberi nasabah rekomendasi dan hanya sebagai bentuk referensi untuk nasabah memutuskan sendiri pilihan tradingnya. Nah, jadi di sini MIFX itu dia memberikan bantuan referensi kepada nasabahnya gitu ya. Kayak misalnya bingung nih mau trading yang mana,
produknya yang mana. Jadi di sini memberikan referensi dan bukan rekomendasi, karena namanya trading itu memang untuk diprediksi. Jadi untuk rekomendasi pun juga agak sulit gitu ya. Jadi mungkin MIFX itu dia lebih memberi referensi daripada rekomendasi. Memberi referensinya dengan ini ya, di sini di setiap produknya itu dia memberitahu take profitnya berapa, stop lossnya berapa. Take profit itu apa? Kalau take profitnya itu batas keuntungan, dan kalau stop loss itu tuh batas kerugian. Nah, jadi sama MIFX dikasih tahu mana ruginya, mana untungnya. Kemudian juga dia memberitahu nih kira-kira potensi yang terbaik itu potensi buy atau potensi sell. Nah, bisa dilihat di sini ada misalnya yang ini ya, yang USD sama Australia itu dia potensi buy. Terus ini juga nih potensi sell, potensi buy. Terus ini juga dia ada sumbernya. Jadi kan di sini ini informasi dari pihak ketiga ya. Jadi bukan dari MIFX-nya. MIFX mendapat informasi dari pihak ketiganya, dan seperti ini ada Auto Chartis, ada Trading Central, dan lain-lainnya. Ya, next ada deposit, tarik dana, dan overbook. Nah, fitur ini adalah fitur yang disediakan MIFX berkaitan dengan dana pada akun nasabah. Nah, fungsinya apa sih ketiga fitur itu? Yang pertama ada deposit. Deposit itu bertujuan untuk menambah dana pada akun MIFX nasabah, atau mungkin bahasa seperti top up gitu ya, top up saldonya di akun MIFX-nya. Kemudian ada fitur tarik dana atau withdrawal untuk menarik kembali dana yang berada pada akun MIFX. Dan yang ketiga itu ada fitur overbook. Melalui fitur ini kita bisa melakukan pemindahan dari satu akun MIFX ke akun yang lain. Jadi bisa jadi aja orang ada yang punya lebih dari satu akun gitu ya, terus dia ingin memindahkan dananya dari akun satu ke akun yang kedua misalnya, itu dia bisa melalui fitur overbook seperti itu. Oke, di sini kita ada cara melakukan trading di MIFX. Gimana caranya? Jadi yang pertama kita ini memakai aplikasi MIFX ya. Oke, sebelumnya untuk melakukan trading di MIFX itu sebenarnya ada dua cara. Ada melalui trading signal yang tadi, dan ada melalui cara manual. Nah, yang akan kita bahas di sini hanya melakukan cara manual. Untuk cara itu sebenarnya hampir mirip, hanya beda di pilihan menunya saja. Kalau memang melalui trading signal, maka nanti melakukannya lewat menu trading signal seperti itu. Oke. Kita akan bahas yang melalui cara manual. Yang pertama, melakukan login pada akun MIFX dengan memasukkan email dan password yang sudah terdaftar. Kalau belum punya akun, bisa mendaftarkan dulu. Bisa sign up dulu ya, menggunakan email juga. Nah, ketika sudah dimasukkan email dan passwordnya, kita klik login. Setelah itu nanti mungkin ada yang memiliki lebih dari satu akun gitu ya. Ini kita bisa memilih akunnya yang mana, apakah yang demo atau yang live. Kalau sudah trading sekarang, nah ini di home-nya ya, di home-nya di paling bawah di sini nih ada tulisan trade dengan tanda plus. Kita bisa klik yang itu untuk melakukan trading. Oke, nah nanti kalau udah dipencet, nanti kita masuk ke menu tradingnya ini ya, dan kita bisa memilih produk tradingnya itu yang mana lewat ini, yang dikotakin merah. Misalnya di sini kan ini produknya itu dolar Australia ke Kanada, ke dolar Kanada gitu ya. Mungkin mau diganti produknya seperti dari US dollar ke Japan yen atau ke yang lainnya. Nanti ketika sudah memilih produknya mau yang mana, kemudian kita pilih ini apa, kira-kira kita mau melakukan sell atau buy di tradingnya. Nah, terus ini juga ada pilihan lagi ya, apa kita mau melakukan pending order apa enggak. Apa itu pending order? Jadi kalau pending order itu tuh dia tradingnya itu pada harga tertentu di masa depan gitu. Makanya di sini kita di pengaturan pending order ini ada pilihan harga entry. Jadi ketika harganya mencapai harga yang kita masukkan, maka itu akan langsung melakukan trading gitu ya. Nah, kalau misalnya mau pending order itu, ini ada toggle di sini, tinggal dinyalain. Tapi kalau nggak mau, maka nggak perlu dinyalain. Nanti kalau udah semua,
bisa dicek lagi, kalau sudah dicek maka kita bisa konfirmasi, untuk trading-nya, dan trading selesai dilakukan. Mudah banget kan untuk trading di WebEx ini. Oke, jadi mungkin untuk, WebEx cukup sekian, selanjutnya kita akan membahas, aplikasi perbankan mobile banking ya, di video selanjutnya.